Rahman ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, dalam hidup pasti Allah kasih ujian kepada kita. Tujuannya apa? Adalah supaya kita bisa mempertebal keimanan. Karena setiap ujian yang kita hadapi, setiap ujian yang kita terima, pasti nggak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Betul apa betul? Jadi kalau ada yang lagi diuji sama Allah, kesulitan, kesusahan, ya, selalu berusaha untuk dekatkan diri kepada Allah. Introspeksi diri, kali-kali dulu kita pernah ada hak orang yang kita ambil. Betul apa betul? Kali-kali kita pernah jahatin orang. Betul apa betul? Nah, kalau kita udah introspeksi diri, insya Allah kita makin dekat sama Allah, ketakwaan kita meningkat. Betul? Amin. Amin ya robbal alamin. Ini mukanya serius banget, kenapa ini? Yang mau nanya siapa? Ada guru-guru kita di sini, silahkan. Oh, ini nanyanya ya sebelah sini, silahkan ya. Yang sebelah sini, mana ibu? Ya ibu. Berdiri, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh kenalannya pakai pantun? Boleh. Cakep. Oh belum ya, belum. Ambil lilin bawa kuliah. Cakep. Makan rambutan terus makan seblak. Cakep. Kenalin ayam pemisalbiah, orang rorotan yang paling nyablak. Keren. Seblak jadi ngablak ya. Saya Ibu Salbiah dari Majelis Taklim Al-Banatus Syaidah. Ya. Saya bertanya Pak Ustaz. Silakan. Saya punya teman yang selalu mendapatkan ujian Ustaz. Setelah ujiannya selesai, dia kembali kepada sifat aslinya. Apakah itu dia dibutakan pintu hatinya oleh Allah, ataukah dia tidak introspeksi diri Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah kedondong. Itulah nama-nama buah. Silahkan Beb. Beb bisa dijawab. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Tadi ibu ngomong nggak jelas. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ada orang dikasih ujian dekat sama Allah. Begitu ujiannya udah selesai, balik lagi ke sifat aslinya. Begitu ya Bu ya? Nah itu namanya orang kayak gitu, apa itu? Gitu. Apa Allah nggak ngasih hidayah ke hatinya? Silakan Bu. Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nguji orang? Ya Bu, Bu Salbiah, ya. Kenapa Allah itu nguji orang? Diuji itu supaya dia ingat sama Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalah. Nabi itu mengatakan kalau Allah senang sama seseorang atau senang sama kampung tersebut, kaum tersebut, dia uji. Kenapa? Orang itu ketika diuji dia nyebutin nama Allah. Itu manusia. Ketika dia diuji, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa kita itu belum diijabah sama Allah, jangan pernah suudzon sama Allah. Kenapa sih Allah nggak kasih? Selama belum dikasih, kita doa terus sama Allah. Udah dikasih, nah itu permasalahannya. Udah dikasih, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang seperti ini, makanya fansahum anfusahum dari Al-Hasr tadi, maka dia akan dilupakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud. Allah berwahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, sampein sama manusia
manusia itu cuman pandai minta haknya, tapi hak aku tidak ditunaikan. Allah. Ada dua orang bertanya sama dua orang berdoa, satu kaya, satu miskin. Yang kaya nih jarang doa, jarang sholat, semua maksiat, tapi masih kaya. Diuji dengan kekayaannya. Yang miskin ini diuji sama Allah. Yang miskin ini diuji tapi tetap tahajud, gak pernah doanya diijabah. Kalau kita bilang kan suudzon, oh, kenapa kok gak dijabah? Padahal udah rajin ibadah. Ya. Terus malaikat nanya sama Allah, kan malaikat nggak tahu ilmunya Allah. Ya Allah, ini ada orang kaya, ada orang miskin bertakwa minta doa, tapi kok sampai sekarang doanya nggak dijawab oleh engkau. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau ijabah doanya. Kenapa? Aku masih senang dengar suaranya. Allah. Yang kaya bagaimana? Kata Allah, yang kaya kasih, aku enak dengar suaranya. Jadi apapun keputusan Allah, jangan kita suudzon. Dan kalau orang seperti itu ibu, kita beri nasihat, jangan diuji doang dengan sama Allah, lagi nggak diuji juga itu berarti ujian juga. Kok bisa lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi perlu pengingatan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, Ya. jelas ya. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, atau mungkin kita termasuk orang yang seperti itu, introspeksi diri. Bisa jadi kita dekat sama Allah pas lagi butuh, pas udah dapat maunya kita, yang tadinya rajin sholat, pakai sholat sunnah, sekarang sunnahnya ditinggalin. Yang tadinya sholat fardunya nggak ketinggalan, sekarang bolong-bolong. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya, silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangan. Silakan, siapa, di mana? Oh, yang di sana. Silakan. Ya. Mana tadi? Ya. Berdiri Ibu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Murni dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, pimpinan Ibu Muslihah Ali. Malaka 4, Rorotan, Cilincing. Wah, lengkap banget ini Ibu. Lengkap. RT RT berapa, RW berapa? Silakan langsung pertanyaannya. Pertanyaan saya begini, Habib dan Ustazah, jika orang tua berbuat salah, apakah boleh kita menegurnya? Sedangkan saya juga takut dianggap tidak sopan. Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya, apakah kalau kita punya orang tua, entah ibu entah bapak gitu, orang tua kita punya salah, boleh nggak kita menegurnya? Ya, sebagai introspeksi. Tapi kan kita pengen negur takut. Nah juga orang tua kita, ada kita ngasih tahu malah kita domelin, misalnya ya. Kita harus diingetin. Jadi mohon izin Habib. Jadi kalau memang kita sayang sama orang tua kita kudu ngomong. Jangan bilang negor, jangan bilangnya dengan kalimat yang gue negor nih, gue ngasih, enggak, tapi mengingatkan. Jadi sama orang tua itu bukan menasihati, sama orang tua itu bukan menegur, tapi mengingatkan. Tuh, 2, 3. Mengingatkan. Jadi dia punya salah nih, kita ngomong, tapi nanti cari waktu yang enak ngomong. Mah, Pak atau Abi, Umi, ini sih cuma ngingetin doang ya nih. Sampai gini-gini kita ngingetin nih. Jadi kan masalah kan kita deh, kan kita sayang nih sama orang tua ya. Nah, itu ngomongnya apa kalau kata surat Al-Isra, insyaallah ayat 23, wa qulu qaulan karima. Kita memuliakan dulu. Tadi tuh ya kalau misalnya model kayak gitu tuh kan mau udah ngajarin kita gitu gini-gini, kita udah kita kagak boleh begitu. Masa tadi kayaknya mau begitu sih. Ya kan kita kan diajarin sama emak juga, jadi kita angkat. Kan emak juga kan, Umi juga yang ngajarin saya untuk sopan nama orang, jangan mencaci maki orang. Tapi kenapa tadi Umi ngatain orang? Kan kita gitu loh. Jadi kita ambil waktu yang tepat juga dengan kalimat-kalimat yang karima, memuliakannya. Karena kalau kita sayang orang tua ya kita kudu ngasih tahu. Kalau kita diam kita lama-lama orang yang ngomong. Tadi sakit hati, kita sakit hati. Kenapa negor mak kita? Mak ente gini-gini. Gak boleh gitu-gitu. Nah kan daripada orang yang negor, mendingan kita duluan yang pertama. Yang kedua, sambil kita ngomong ala kadarnya, kita doakan orang tua kita.
Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama gitu. Yang ketiga, sebelum kita ngasih tahu atau kita mengingatkan, ingat ya, kita bikin senang dulu, tahabu, saling memberi hadiah biar saling cinta. Biar orang tua kita juga senang sama kita. Jadi cara bicaranya, jangan pernah ngomong sama orang yang lagi lapar. Marah dia, mau makan nih. Jangan ngomong sama orang yang lagi lapar. Jangan bicara sama orang yang lagi jatuh cinta. Nggak bisa dibilangin kan, bucin ya kan. Dan yang ketiga, jangan pernah bicara sama orang yang lagi ngantuk. Ini kira gitu sayang ya. Nah, jadi jangan bilang, ini saya nasihatin, enggak. Cuman mengingatkan. Gitu. Kira-kira begitu ya. Bagaimana? Anda puas? Anda puas, saya lemas. Terima kasih. Makasih banyak Ustazah. Bu, ngingetin itu ada adabnya. Jangan ngingetin depan orang. Terus juga ngingetin jangan sambil ngomel, lihat keadaan ya. Terus niatnya ngingetin itu harus lillahi ta'ala. Orang yang nggak bisa denger ya, di depan cari tempat yang berduaan kek, ngomong baik-baik ya kan. Dengan tadi dibilangin kalau tadi tangannya begini, maksudnya badan kita tuh jangan sambil petantang-petenteng ya kan. Petantang-petenteng, benar-benar. Kalau orang tuanya marah balik, ya udah diem aja, nggak usah dilawan. Kebanyakan kita suka gitu, abis kita ngomongin emaknya bales atau bapaknya bales ngomel, kita ngomel lagi, lah bapak diomongin kagak mau ngerti ini. Itu dia. Jangan ya, jaga lisan kita. Mudah-mudahan abis itu tadi kuncinya didoain, bener ya Bib ya? Betul, didoain insya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Abis ini kita akan buka sesi tanya jawab buat semuanya, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.